Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati pembina Korwil Tangerang Raya, Pak Ketua Korwil, wakil serta jajaran struktural dari SSDG Korwil Tangerang Raya, juga sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah mendapatkan doa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di malam yang penuh kebahagiaan ini dalam rangka silaturahmi, mengharap ridho Allah, sekaligus kita mengharap karunia yang terbesar, yaitu insya Allah kita akan mengadakan kegiatan pengobatan ruqyah syar'iyyah, yang mana pengobatan ruqyah tersebut pernah dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, selayaknya lah kita sebagai hambanya senantiasa mensyukuri dengan memperbanyak lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mengaplikasikan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam alhamdulillah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh terbaik manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan untayan salawat yang senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah SAW menyebabkan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak, dan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kegiatan inti kita kumpul di tempat ini selain silaturahmi, kita insyaallah akan mengadakan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah. Mungkin kata-kata ruqyah sudah tak asing lagi di benak kita, tetapi sedikit saya akan memberikan sebuah penjelasan apa yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyyah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengobatan ruqyah ini adalah termasuk pengobatan yang tertua di dunia, karena teknik ruqyah telah ada ribuan tahun yang lalu. Ya, pengobatan ruqyah itu telah ada ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, prosesi pengobatan ruqyah telah dilakukan. Secara bahasa, ruqyah mempunyai arti bacaan, jampi-jampi atau mantra-mantra. Itu secara bahasa. Ruqyah mempunyai arti jampe-jampe atau mantra. Berarti siapapun orang yang mencoba memberikan satu teknik pengobatan penyembuhan kepada seseorang dengan melalui perantara jampe-jampe atau baca mantra, berarti dia telah melakukan pengobatan ruqyah. Paham ya? Baik bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti sekarang. Dan ini masih banyak di sekeliling kita, pengobatan yang memakai bahasa yang kita nggak paham. Jangankan kita yang diobatin, yang baca pun nggak tahu artinya apa. Itu masih banyak. Itu ruqyah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain untuk mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, memurnikan tauhid hanya kepadanya, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salah satu teknik pengobatan ruqyah yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, ulama membagi pengobatan ruqyah menjadi dua, yaitu ruqyah syar'iyyah yang bersumber dari Al-Quran maupun doa-doa dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ada yang namanya ruqyah syirkiyah. Pengobatan ruqyah mengandung unsur syirik, yang meminta kesembuhan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi, ketika seseorang membaca satu jampe-jampe, kita masih sering mendengar adanya orang-orang yang melakukan pengobatan seperti itu, yang mereka minta kesembuhan kepada penguasa laut, penguasa gunung, penguasa lembah, penguasa hutan, dan lain sebagainya, dengan memakai bahasa-bahasa yang kita sendiri nggak paham. Nah, ini salah satu syarat ruqyah syirkiyah, biasa ada apa? Pakai itu. Lalu juga itu tidak dibagi dengan adanya syarat-syarat tertentu. Makanya tidak aneh ketika di masyarakat kita kenalkan pengobatan ruqyah syar'iyyah, banyak yang menolak. Bahkan mereka dari golongan para ustaz. Wah, nggak mau saya diruqyah. Karena apa? Nabi pernah bersabda, siapa saja yang meruqyah dan meminta diruqyah, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Itu yang kadang suka bertentangan. Ada hadisnya dan sahih. Namun kita bisa thariqatul jam'i kalau dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu menggabungkan dua pendapat. Terkadang Nabi melakukan pengobatan ruqyah, tetapi ada hadis Nabi, ada qaul Nabi yang melarang pengobatan ruqyah. Ini kan seolah-olah bertentangan. Dalam ilmu mustalahul hadis itu bisa thariqatul jam'i, digabungkan. Ruqyah mana yang dibolehkan dan ruqyah mana yang dilarang. Makanya ulama membagi ruqyah dengan dua segi. Ada ruqyah syar'iyyah yang tentu saja dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ada ruqyah syirkiyah. Inilah ruqyah yang dilarang, yang menjadi penyebab sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Bayangin, sholat nggak diterima 40 hari. Kita sholat pun belum tentu diterima. Ya kan? Kita sholat belum tentu diterima.
Ini 40 hari sholat kita tidak diterima ketika kita melakukan pengobatan ruqyah yang memiliki unsur syirkiyah, unsur-unsur syirik. Karena sekarang para dukun pun pada nyenter memakai bahasa ruqyah. Banyak laporan pasien-pasien yang minta ke saya ruqyah. Saya tanya, Bapak, Ibu sebelumnya apa pernah melakukan pengobatan? Oh, sebelumnya saya pernah diruqyah. Gimana caranya? Itu saya gimana proses pengobatan ruqyah yang Bapak pernah lakukan? Saya dimandiin air kembang. Itu bukan ruqyah. Karena ruqyah itu tidak memakai unsur-unsur memandikan air kembang, kecuali air daun bidara. Kecuali air daun bidara. Dan dia membawa syarat-syarat tertentu sebagai wasilah kesembuhan pengobatan ruqyah. Nah, ini terkadang kita suka dipalingkan atau disamarkan tentang istilah ruqyah. Makanya kita harus paham apa sebenarnya pengobatan ruqyah. Jadi pengobatan ruqyah hanya murni melakukan kekuatan ayat suci Al-Quran ataupun hadis, doa-doa yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Makanya nanti ketika kita mengadakan prosesnya ruqyah, para peserta, sahabat-sahabat sekalian, tugasnya cuma duduk dengerin dengan khusyuk bacaan Al-Quran. Kalau memang di badan kita ada sesuatu yang menjadi penyebab keluhan yang terjadi, yang kita rasakan setiap hari, insya Allah dengan mukjizat Al-Quran Allah angkat segala macam penyakit, termasuk dari segala bentuk gangguan makhluk halus, makhluk jin, kehet, setan dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit sekilas tentang pengobatan ruqyah dan nanti kita akan sama-sama lakukan. Terus yang selanjutnya tentang SDG. Ini semua yang hadir anggota SDG Korwil Tangerang atau ada masyarakat umum? Ada sebagian masyarakat umum. Jadi perlu diketahui juga, SDG ini sebenarnya bukan wadah dakwah. Iya, bukan wadah dakwah. Namanya SDG, syiar dalam gelap. Jadi SDG ini adalah wadah syiar. Lantas apa perbedaannya antara dakwah dengan syiar? Iya, apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang bisa jawab dapat minyak wangi. Ditulis dari bawah. Apa perbedaan dakwah dengan syiar? Dakwah memiliki arti mengajak. Makanya ustaz-ustaz yang di majlis taklim, yang di masjid, yang di mushola, yang ceramah, itu dia sedang berdakwah, mengajak, ayo. Berbeda dengan syiar. Kalau syiar apa? Lebih banyak kepada apa? Mengenalkan, mensiarkan, mengenalkan, mengiklankan, kalau bahasa kerennya. Cuma yang pas adalah syiar itu adalah mengenalkan. Makanya syiar bentuknya macam-macam, nggak mesti kita bisa. Dalam syariat Islam itu banyak syiar yang bentuknya perbuatan, seperti contohnya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu syiar. Makanya sama Nabi disunnahkan kita laksanakan sholat Idul ini di lapangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka syiar. Bahkan orang-orang wanita-wanita yang datang bulan pun disuruh keluar dari rumah.
Gadis pingitan disuruh keluar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Syiar. Umroh, haji itu syiar. Harus ditampakkan, harus dikenalkan. Sholat termasuk syiar. Makanya nggak boleh kita sholat diam-diam sendiri, biar orang nggak tahu. Sholat itu syiar. Berbondong-bondong ke masjid itu syiar, mengenal. Bukan sifatnya mengajak. Takbiran itu syiar. Begitu juga wadah SD, syiar. Cuma sayangnya gelap-gelapan syiarnya. Yang lain terang, kita doang yang gelap. Syiar dalam gelap. Jadi kita mencoba untuk mensyiarkan, mengenalkan sesuatu yang mungkin dari sebagian umat Islam, terutama orang-orang yang paham agama, mereka enggan untuk memberikan pemahaman penjelasan kepada masyarakat. Ketika jarang dengan orang ceramah tentang jin, pernah nggak? Khutbah Jumat membahas masalah jin, makan keramat dia ada, atau majlis taklim khusus membahas masalah jin, nggak ada. Yang banyak membahas masalah apa? Sholat, puasa, sabar, tawakal, ikhlas. Tetapi yang membahas tentang tipu daya setan, karakteristik makhluk gaib, jarang. Dan itu riskan sebenarnya untuk diutarakan. Itulah mana syiar dalam gelap. Apalagi karena memang kita syutingnya malam-malam, nggak siang. Apakah bisa syuting di makam keramat siang-siang? Ya bisa. Cuma namanya mesti ganti syiar dalam terang aja. Konsekuensinya berat nama syiar dalam gelap. Akhirnya kita liputan harus malam hari. Karena kalau siang nggak bisa orang nama syiar dalam terang dipimpin Gus Wahyudi. Channel baru ya bang? Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini syiar dalam terang atau wadah syiar. Kita coba mengenalkan apa sih yang harus dilakukan bagi seorang muslim ketika mendatangi sebuah makam. Nah, insya Allah di weekend ini ada satu tayangan yang luar biasa menurut saya, karena jin itu jin kafir, nanti jin kafir. Ini tanya saya, kalau gitu gimana sih tata cara berziarah? Jadi tayangan minggu ini kalau memiliki banyak pelajaran tentang makna berziarah. Apalagi yang kita datangi di hutan itu ziarah wali, dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan Syekh Pulau, Syekh Bentok. Muridnya Syekh Pulau di daerah Karo itu banyak sekali faedah-faedah. Ini jadi KTDO ini. Iya, kisi-kisinya besok aja malam kami bisa jelasin. Cuman yang jelas, kita dalam bersiar sifatnya seperti itu, mengenalkan bagaimana sih sikap kita ketika masuk ke area pekuburan. Apa yang kita lakukan di saat kita berziarah. ISTG itu bukan anti ziarah. Iya, kita nggak anti ziarah, tapi kita anti orang yang melakukan ziarah tanpa petunjuk dari Rasulullah SAW atau tanpa apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti ini satu contoh ini. Ini utayan kata yang menarik. Dalam berziarah, Nabi menekankan kita untuk zikrul maut. Betul?
ingat kematian. Itu salah satu penyebab kita umat Islam dibolehkan oleh Rasul untuk berziarah, agar menjadi pelajaran bagi kalian dalam mengingat kematian. Tapi kita dalam berziarah yang kita ingat kehidupan. Contohnya kita berziarah biar tokohnya laris, jabatan naik, lihat, gampang jodoh. Kita dulu pernah tuh ziarah liputan di makam Jakarta Tingkir. Ada pengunjung yang datang, kita tanya, wawancara, biar ente jodoh. Datang di makam. Itu kan udah bertolak belakang dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan sebenarnya. Kita berziarah biar sembuh dari berbagai macam penyakit. Padahal kata Nabi, engkau berziarah situ mau engkau ingat kematian, suatu saat engkau bakal mati nanti kena dabung. Sehingga apapun dari ziarah memotivasi diri kita untuk memperbanyak bekal. Karena cepat atau lambat kita akan pulang kampung. Mau nggak mau, ridho kan itu. Kalau malaikat Israel udah datang, udah nggak ada kata-kata tunggu sebentar, mandi dulu, nggak ada. Udah datang, udah cabut, mau mandi atau belum mandi, tetap. Itu makna kita berziarah. Sehingga bagi mereka yang melakukan aktivitas ziarah yang rutin tiap malam Jumat pon lagi, itu seharusnya memiliki daya amaliah yang melebihi orang-orang yang tidak pernah ziarah. Karena apa? Dia tiap hari melihat kuburan, tiap minggu lihat kuburan. Masa gak terketuk hatinya untuk selalu beramal soleh? Bahwasanya yang namanya kematian bisa datang tiba-tiba tanpa diundang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita coba kenalkan kepada masyarakat. Makanya musuh terbesar ini para kuncen. Musuh terbesar itu para kuncen. Pokoknya kalau kita datang ke satu makam ini, kita bakal sepi, apa sepi ya. Jadi itulah sedikit tentang Syiah dalam gelap STI yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita coba tayangkan, tampilkan dalam bentuk dialog-dialog dengan makhluk di tempat-tempat tertentu mengedukasi diri kita. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran hikmah yang terbesar dari tayangan-tayangan yang telah kami tayangkan. Kita berharap demikian. Dan kita pun berusaha wadah channel kita ini betul-betul kita dedikasikan sebagai bentuk syiar. Makanya kita tidak pernah minta subscribe, minta like, minta apapun, mengalir begitu saja. Karena kita mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk bersyiar. Karena ini kewajiban kita semua. Nah, apalagi dakwah. Dakwah itu kewajiban seorang muslim, bukan kewajiban seorang ustaz. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya kewajiban dakwah Islamiyah ada pada diri setiap pribadi-pribadi muslim, bukan orang yang paham agama saja. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam berdakwah. Apalagi yang paling jelas apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Asr, wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu
wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makna wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr adalah berdakwah. Bagaimana kita bisa saling menasihati tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran, itu dakwah. Makanya orang yang tidak mendapatkan kerugian selain dia beriman dan beramal soleh, mereka yang mau berdakwah. Dan artinya ini, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Manusia seluruhnya betul-betul kata Allah dalam keadaan rugi. Illa ladzina amanu, kecuali bagi hamba yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Makna konsep beriman dan beramal soleh ada dalam konteks SDG. Dalam ayat kalimat jaga terus iman, ilmu, dan amal. Karena amal itu perlu ilmu. Ilmu harus diamalkan. Makanya ilmu dan amal adalah satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan. Ente gimana bisa sholatnya bagus kalau ente nggak tahu ilmu tentang sholat? Makanya antara ilmu dan amal merupakan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Ente punya ilmu tapi nggak beramal, sia-sia. Dari amal yang ilmu ini sia-sia. Iman, amal soleh, dan terakhir wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati tentang kebenaran, menasihati tentang kesabaran, itu syiar atau dakwah. Baiklah sahabat-sahabat, mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari dua konteks, ruqyah dan juga tentang SDG. Selain pandang tentang syiar dalam Islam, intinya tentang ruqyah itu sendiri, bahwasanya ruqyah merupakan salah satu teknik pengobatan yang pernah dicocokkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah meruqyah Abu Bakar dengan surah Al-Fatihah dan juga sahabat-sahabat lain. Mereka bisa saling meruqyah. Bahkan kita pun tiap hari meruqyah diri kita. Contohnya kalau kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Kita baca Al-Falaq 3 kali, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah selesai kita tiup ke tangan. Setelah ditiup, apa yang kita lakukan? Kita usap dari kepala sampai kaki. Itu ruqyah. Ruqyah mandiri. Makanya itu kalau ada orang mengatakan ruqyah itu haram, berarti yang dimaksud dengan ruqyah itu haram bukan ruqyah syariah yang Rasul contohkan, tetapi ruqyah yang pakai jampe-jampe, yang dari barat kembali ke barat, yang dari timur kembali ke timur, itu sama itu ya tak boleh. Seperti itu kalau ini, mudah-mudahan bisa dipahami semua dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mencoba menghidupkan apa-apa yang Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada para sahabatnya. Mungkin itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.